Bhakti Business School Podcast. Selamat datang di Tribakti Business School Podcast. Terutama untuk narasumber kita Pak Priambodo. Kemudian ada mewakili generasi muda, mahasiswa Tribakti atau mahasiswa Tribakti ya. Afifah, Gavira dan Nancy. Oke. Terima kasih udah datang ke Tribakti Business School Podcast ya. Kita kali ini akan berbincang-bincang tentang keilmuan ya, agak sedikit serius ya. Kita bicara tentang keilmuan yang relatif dengan Tribakti Business School ya, supaya menambah pengetahuan adik-adik mahasiswi ya, gitu ya. Gitu. Jadi biar ada nilai tambah buat generasi muda, generasi milenial tentang apa nanti yang kita bicarakan. Alhamdulillah sudah datang Pak Priambodo yang notabene sudah malang melintang di dunia pemerintahan, kemudian koperasi, sudah setahu saya sudah sejak tahun 70-an ya. Jadi nanti kita bisa ambil satu nilai konsep ya, teori, praktek gitu ya. Nanti bisa adik-adik mahasiswa gali dari beliau untuk sementara ini. Nah, untuk sesi pertama ini kita agak santai dulu ya, membahasnya tidak terlalu dalam, terlalu teknis. Kita bagi nanti beberapa tahap berikutnya. Nah, yang ini Pak Priambodo ini yang menjadi konsentrasi ataupun boleh dikata problematika di masyarakat, terutama di generasi mereka ini, bahwa anak-anak milenial, anak-anak muda ini jarang sekali mengerti apa itu koperasi ya. Dunia bisnis mereka mengerti, mungkin diajarkan di kampus atau mereka melihat di masyarakat tentang dunia bisnis, tapi mereka nggak tahu koperasi itu bisnis atau bukan, gitu kan. Betul kan? Ya, gitu. Nanti tolong Pak Priambodo memberikan satu wawasan untuk teman-teman di sini maupun teman-teman yang di luar ya, yang menyaksikan podcast ini ya, masyarakat secara umum dan luas. Nanti bisalah mengambil dari apa yang bincang-bincang kami sekarang ini untuk menjadi wawasan pribadi maupun nanti kelompok, maupun nanti melebar lagi ke wawasan perekonomian secara nasional. Baik Pak Pri, nah itulah problematika di masyarakat secara umum, terutama di generasi milenial, bahwa banyak yang tidak tahuan tentang koperasi itu apa. Ya kan, koperasi itu apa? Untuk apa ini? Gitu kan ya. Kalau dunia bisnis tentunya mereka sudah tahulah, perusahaan-perusahaan besar. Mungkin juga bisa koperasi juga termasuk di dalamnya. Nanti biar dijelaskan Pak Pri bagaimana, apakah itu koperasi, kemudian apakah koperasi bisa besar semacam teman-teman mahasiswa ini tahu di luar sana atau tidak. Nanti kita gali di Pak Priambodo, narasumber kita yang luar biasa. Oke, makasih Pak Topik. Topik kali ini ya memang menyadarkan kita. Semula kita itu, terutama saya ya, merasa bahwa orang semakin lama semakin tahu tentang koperasi. Nah, ternyata enggak. Jangankan yang generasi muda, blank koperasi pasti nggak tahu apa itu koperasi. Yang generasi tua itu juga banyak yang blank, nggak tahu apa koperasi. Malahan karena ketidaktahuan mereka menafsirkan sendiri apa itu koperasi.
coba karena itu kita mulai dari tingkat paling awal. Kalau anak sekolah itu mulai dari nol, ya, taman kanak-kanak. Ini berlaku untuk generasi muda maupun untuk masyarakat umum, tidak hanya generasi muda, masyarakat umum. Yang sudah tua-tua juga banyak. Yang belum tahu, Yang belum tahu iya. banyak. Malahan banyak koperasi yang dipimpin orang-orang tua, malahan amburadul banyak. Jadi koperasi itu lembaga, koperasi itu wadah, koperasi itu tempat. Pahami dulu, koperasi itu wadah, koperasi itu lembaga, koperasi itu tempat. Pahami dulu ini. Koperasi itu tidak beda dengan perseroan terbatas. PT. Koperasi itu tidak beda dengan CV. Koperasi itu tidak beda dengan masyarakat yang usaha sendiri. Ya. Jadi ada koperasi wadah, ada PT wadah, ada CV wadah, dan ada usaha perorangan wadah juga. Ya. Jadi jangan dianggap koperasi itu satu-satunya yang harus, bukan. Pilihan tergantung dari kemauan masyarakat. Kalau masyarakatnya memang cocok mendirikan PT, dirikanlah PT, tidak ada larangan. Kalau masyarakatnya cocok mendirikan koperasi, dirikanlah koperasi, tidak ada larangan. Kalau masyarakatnya cocok mendirikan CV, dirikanlah CV, tidak ada larangan. Kalau masyarakatnya cocok berusaha sendiri, seperti setiap minggu, setiap Sabtu di RT RW ada pasar, menjual makanan, menjual minuman, tidak ada larangan. Ya. Nah, ini pemahaman ini yang harus dipahami sejak awal. Jangan seolah-olah koperasi maka masyarakat berpendapat satu-satunya koperasi, bukan. Nah, ini bukan hanya di Indonesia, di banyak negara juga sama. Kalau di Indonesia PT, di Belanda namanya NV. Kalau di Indonesia PT, di Amerika namanya corporate. Kalau di Indonesia PT, di negara Inggris namanya limited. Sama. Ya, sama. Jadi negara manapun, apakah di Indonesia, apakah di Jepang, apakah di Finlandia dan macam-macam, pasti akan hidup PT, pasti akan hidup koperasi, pasti akan hidup CV, pasti akan hidup UMKM. UMKM itu usaha-usaha mandiri yang banyak kita saksikan. Adakah di luar negeri UMKM? Banyak. Ya, UMKM banyak. Di Inggris, di Belanda, di Amerika banyak. Seperti di Indonesia sama. Ya, ini pertama, pahamin bahwa koperasi itu wadah, pilihan kepada masyarakat. Silahkan kamu mau memilih mana. Kalau cocok memilih CV, dirikan CV.
Kalau cocok memilih koperasi, dirikan koperasi. Kalau cocok memilih PT, dirikan PT. Tidak ada paksaan. Intinya satu itu. Ya. Nah, saya perlu bicara ini setidak-tidaknya minimal meluruskan. Ya, meluruskan jangan sampai seolah-olah masyarakat umum menganggap koperasi itu satu-satunya, bukan. Meluruskan. Meluruskan yang kedua, nah kalau dikatakan koperasi pasti ada bedanya. Apa beda koperasi dengan PT? Pasti ada bedanya. Apa beda koperasi dengan CV? Pasti ada bedanya. Nah, pasti ada bedanya. Ya. Nah, contoh untuk pembedaan begini. Ini saya ambil contoh yang paling sederhana. Oke. Olahraga kan macam-macam. Oke. Kenapa kamu suka tenis meja? Kenapa kamu suka sepak bola? Kenapa Pak Topik suka badminton? Kenapa saya suka renang? Nggak boleh dilarang. Nah, sama saja. Kenapa Pak Topik suka badminton? Anggap saja badminton koperasi. Saya suka koperasi. Kenapa saya suka tenis meja? Anggap saja tenis meja itu PT, saya suka PT. Jadi ini pilihan. Kenapa suka badminton? Kenapa suka CV? Kenapa saya suka renang? Kenapa saya suka PT? Kenapa saya suka koperasi? Tidak ada larangan, bebas-bebas saja. Nah, yang menjadi masalah memang koperasi di Indonesia kok kecil-kecil, itu yang jadi masalah. Nah ya itu Pak Pri, mungkin itulah yang nanti Pak Pri coba terangkan ke kami dan yang menonton ya. Nah pembedanya itulah yang mungkin apakah itu bisa membuat kecil atau kok itu bisa membuat besar. Nah itu nanti tolong Pak Pri, silakan Pak Pri. Baik. Saya ngomong kecil dan besar itu kan saya lihat data koperasi internasional itu sudah dirilis. Oke, ya, dirilis. Ada dalam artian ada datanya ya Pak. Ada yang ada besar. Ya. Saya banding-bandingkan. Kok ini Bank BRI? Ya. Kok ini Bank Mandiri? Kalau saya hitung-hitung asetnya berapa, turnovernya berapa, kok sama besarnya dengan koperasi gitu loh. Jadi besar di Indonesia PT, di luar negeri itu besar, di luar negeri itu namanya koperasi. Ada, bukan ada, banyak. Contohnya mungkin Pak Pri, contohnya biar teman-teman mahasiswa ini. Udah yang paling simpel aja. Tahu kan Frisian Flag? Apa itu? Susu cap bendera. Susu cap bendera itu milik koperasi. Siapa yang memiliki koperasi? Ya. Tahukah susu Anlin? Tahu kan? Susu Anlin itu susu yang diproduksi oleh koperasi yang ada di New Zealand. Jadi kalau kita lihat, saya paling simple, saya paling hobi itu mengambil contoh susu Frisian Flag. Susu Frisian Flag itu susu pabrik susu yang dimiliki koperasi. Di Indonesia itu kantor pusatnya kalau nggak salah di daerah Kramat Jati. Nah, jangan dikira susu Frisian Flag itu milik PT murni, bukan. Itu milik koperasi. Nah, itu contoh yang paling mudah. Contoh yang lain misalnya nanti untuk adik-adik mahasiswa yang mau tahu ini,
tahu buah kiwi? Tahu kan? Yang asem ya, yang asem. Buah kiwi itu adalah diproduksi oleh koperasi yang ada di New Zealand. Namanya Sainsbury. Dia mengekspor ke seluruh dunia. Jadi dari 100% pemasarannya 60% dipasarkan ekspor. Buah kiwi itu produksi koperasi, bukan produksi PT. Kalau di Indonesia sudah masuk ke Indomaret, ke supermarket, macam-macam. Nah, itu contoh. Iya Pak. Nah, contohnya itu ya. Jadi pertama tadi koperasi itu ada sama dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat diberi pilihan, silahkan kamu memilih mana wadah yang kamu sukai. Sama saja silahkan kamu memilih, kenapa saya suka badminton, kenapa saya suka renang, kenapa saya suka tenis meja. Itu pilihan. Nah, ini yang perlu dipahamin untuk dunia kampus, termasuk untuk masyarakat luas. Ingat, koperasi pasti ada bedanya dengan PT. Nah, PT pasti ada bedanya dengan CV. CV pasti ada bedanya dengan usaha mandiri. nah secara fundamental ini Pak Pri, secara fundamental perbedaan itulah yang perlu nanti kita terangkan kepada mahasiswa maupun masyarakat yang di luar sana secara fundamental. Jadi buat apa kalau ada nama yang macam-macam, ada koperasi, PT, CV gitu ya, kalau nggak ada bedanya ya, kenapa nggak jadikan satu, kan begitu ya pertanyaan di masyarakat begitu Pak Pri. Mungkin perbedaan yang sangat-sangat fundamental. Bagaimana Pak Pri itu? Coba mau komentar apa? Perbedaan secara spesifiknya antara PT, koperasi sama CV gitu ya, sama CV yang harus kami mau tahu. Ya. Baik. Ya. Banyak perbedaan spesifik. Ya, itu ada 13-15 kriteria. Tapi yang paling fundamental, ya, koperasi itu didirikan, dimiliki oleh anggota. Koperasi itu adalah badan usaha, didirikan, dimiliki oleh anggota. PT adalah badan usaha, dimiliki oleh pemegang saham dan berdasarkan modal. Nah, kekuatan koperasi ada orang anggota, kekuatan PT ada modal. Ya. Jadi kalau kita mendirikan koperasi itu sama ini loh, olahraga squash, tahu nggak? Olahraga squash Yang nampal mantul tembok bolanya. Ya. Jadi semakin kencang kita lempar, kita pukul bolanya semakin kencang kembali ke kita. Ya. Jadi koperasi itu didirikan oleh anggota, maksudnya kemana koperasi berada itu tergantung dari anggotanya. Karena koperasi tujuan utamanya untuk mementingkan kesejahteraan anggota. Nomor ini prinsip. Kalau perseroan tujuan utamanya untuk memaksimalkan modal. Memupuk, meninggikan, membanyakkan modal gitu Pak Pri ya istilahnya ya. Betul. Kalau koperasi enggak. Jadi kalau misalnya saya punya koperasi itu sama saja saya melempar bola itu kembali ke saya. Ya karena itu di dalam undang-undang koperasi kira-kira di pasal 44 mengatakan bahwa koperasi didirikan atas kepentingan kebutuhan anggota, bukan untuk mencari kerja. Nah, kalau koperasi untuk mencari kerja itu salah ini. Tapi bukannya untuk mencari uang tadi Pak Pri?
Bukan. Jadi Bukan juga ya? Koperasi itu sebenarnya wadah saja. Ada. Anggotanya itu adalah orang yang sudah berusaha. Anggotanya bukan penganggur, orang yang sudah berusaha. Nah itu teman-teman tuh ya. Jadi yang bisnis tadi anggotanya ya. Anggotanya. Jadi koperasi wadah, lembaga wadah gitu ya. Perkumpulan gitu Pak Pri boleh ya? Perkumpulan wadah kalau semacam itu. Kalau perkumpulan itu belum bisa dikatakan prakoperasi itu. Belum menjadi koperasi. Oke, jadi kalau misalnya ini ya, kita kumpulan ini ya ya punya usaha catering. Pak Topik punya usaha jual beli bahan baku. Mahasiswa punya usaha transportasi. Saya punya usaha catering juga. Semuanya kan usaha, bukan penganggur. Oke. Semuanya bersatu, ayo kita bersatu. Semuanya bersatu, kita dirikan wadah yang namanya koperasi. Nah, koperasi itu berusaha untuk memperjuangkan kepentingan catering, kepentingan transportasi, kepentingan usaha masing-masing anggotanya. Gitu. Oke. Jadi udah ada ininya, cikal bakal usahanya masing-masing sudah ada. Oh gitu. Oke baik Pak Pri. Nah, manfaatnya apa Pak Pri ini? Umpamanya kita sudah bergabung nih, ada yang punya catering, punya transportasi, Pak Pri punya pemasarannya, jalur pemasarannya, saya sendiri tukang jualan bahan bakunya. Nanti kalau kita umpamanya membentuk wadah koperasi, apakah ada manfaatnya atau jangan-jangan nanti kita berantem sendiri di dalam? Nah gitu ya teman-teman ya, yang di luar juga, karena banyak orang konfliknya pasti juga akan tinggi sekali gitu Pak Pri. Gimana itu Pak Pri? Ya kalau konflik itu terjadi di mana-mana. Pasti sudah disadari. Jadi garis besarnya manfaatnya apa saya gabung koperasi? Ya kalau para anggota itu merasa bergabung menjadi koperasi tidak ada manfaatnya, jangan bergabung koperasi. Jangan bergabung di koperasi. Jangan dipaksa untuk menjadi anggota koperasi. Nah, berarti kalau saya menjadi koperasi harus yakin saya pasti akan mendapatkan manfaat. Contohnya, kalau Pak Tio usahanya catering sendiri, nah, dia kesana kesini sendiri, dia bawa jualan sendiri, itu kan berat. Nah, tapi kalau dia bergabung di dalam wadah koperasi, maka cateringnya bisa dipasarkan lebih lancar dan lebih baik. Manfaatnya kembali ke kita. Koperasi sebenarnya tidak ambil manfaat. Manfaatnya kembali ke masing-masing anggota. Itu. Oh ya. Oke. Jadi intinya wadah koperasi itu mengumpulkan usaha-usaha yang sudah jadi ya, gitu tadi ya. Nah, umpamanya ada yang belum punya usaha Pak Pri, apakah terus tidak boleh ikut koperasi? Gitu gimana Pak Pri? Sebenarnya kalau kita kembali ke aturan undang-undang, di sana disebutkan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang mengait dengan kepentingan ekonomi anggota. Jadi kepentingan ekonomi anggota, kebutuhan ekonomi anggota, pasti anggotanya harus punya kepentingan ekonomi. Kalau misalnya dia, aku nggak punya apa-apalah, saya gabung koperasi lah, siapa tahu koperasi bisa mencarikan kerja, itu salah ya? Salah itu banyak terjadi di Indonesia. Itu yang membuat koperasi kecil-kecil. Ya udah kayak gitu ya, udah dari A sampai Z ya udah gitu aja, nggak akan gede.
Oh, boleh dikata berarti koperasi kumpulan pengusaha ya. Ya, kumpulan pengusaha. Oke, gitu ya. Baik Pak Pri, terima kasih sekali pencerahannya sore ini. Teman-teman juga terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin ada masih yang mengganjal di teman-teman mahasiswa? Cukup ya. Oke. Jadi boleh saya simpulkan bahwa koperasi itu wadah pilihan yang boleh dipilih oleh kita semua yang di luar juga ya. Boleh memilih PT, boleh memilih CV, boleh memilih koperasi. Yang perbedaannya tadi kita garis bawahi bahwa koperasi itu kepentingannya harus ada, kepentingannya ekonomi yang sudah ada di anggota itu untuk mengakomodir kepentingan anggota-anggota tadi, ekonominya di antara kelompok itu di dalam wadah koperasi. Begitu Pak Pri ya, betul ya? Satu lagi. Oh, satu lagi ada. Boleh. Ini saya terutama ini kan kampus ya. Ya. Kenapa di kampus ini kok tidak ada mahasiswa yang menetapkan topik koperasi sebagai judul skripsi? Padahal di kampus-kampus lain banyak. Itu ya. Nah, itu sekalian ini kepada mahasiswa dan yang lain yang di luar sana. Jadi karena kita sudah tahu tadi bahwa koperasi itu salah satu pilihan antara PT, CV dan koperasi tadi ya, yang merupakan satu wadah bisnis sebenarnya sama ya. Antara PT, CV, koperasi bisa dipilih salah satu. Mungkin bukan tidak ada Pak Pri, mungkin ada, tapi di antara mungkin misalnya 1000 itu 10 barangkali ya. Jadi tidak kelihatan kalau sekecil itu. Nah, mungkin nanti teman-teman mahasiswa sudah dapat pencerahan bahwa koperasi sama aja sebenarnya, hanya tadi itu perbedaannya dia mengakomodir kepentingan anggota. Kalau PT tadi kepentingan pemegang saham atau modal yang notabene sedikit, kalau anggota tadi kan banyak ya itu. Jadi nanti semoga sore ini membawa pencerahan kepada teman-teman mahasiswa dan yang di luar sana bahwa koperasi ini bisa kita manfaatkan bagi mahasiswa untuk riset maupun untuk bisnis dengan sendirinya bisa ya, kan tidak menafikan antara mahasiswa banyak yang berbisnis zaman sekarang. Nah, itu bentuklah satu koperasi itu bisa, sangat-sangat bisa. Begitu kira-kira Pak Pri, boleh kan ya? Boleh ya. Nah, itu terutama saat sekarang riset dulu lah, untuk riset. Jangan mendikotomi bahwa oh kalau saya mau riset harus ke PT. Nah, ya kan gitu ya, harus ke PT. Enggak juga. Jadi kita sekarang dapat kesimpulan bahwa mau riset, mahasiswa mau penelitian, kita bisa milih koperasi, bisa milih PT, bisa milih CV, bisa milih usaha perorangan, UMKM tadi. Begitu Pak Pri kira-kira ya? Setuju ya? Baik, terima kasih. Mahasiswa nggak ada ganjalan lagi? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada ganjalan lagi, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi interaktif keilmuan yang sangat-sangat bagus sore ini dalam Tribakti Business School Podcast. Baik, terima kasih Pak Pri. Sekali lagi kami ucapkan, mahasiswa sekalian, kita tutup podcast sore ini. Kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.